Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita literasi TWK ya nak. Ibu dengar tidak semangat pagi ini. Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, judul materi TWK hari ini adalah demokrasi. Ya, kata yang sering didengar, apalagi mata pelajaran PPKN dan sejarah. Ya, materinya sudah dikirimkan, sudah bisa dibuka. Oke, jadi demokrasi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah demos, artinya adalah rakyat. Terus yang kedua ada kerten atau kratos, artinya adalah pemerintahan. Jadi demokrasi itu dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, ya, yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, ya. Kalau periode dari sistem pemerintahan, demokrasi itu dimulai dari pemerintahan siapa? Ada yang tahu? Demokrasi dimulai dari sistem pemerintahan siapa? Ada yang tahu? Ada yang ngomong Soeharto. Yang lain? Ada yang lain? Cuman kelas 10 aja yang tahu. Ini materi kelas 12 ini. Iya, masa pemerintahan SBY, ya. Oke, kita lanjut. Macam-macam demokrasi itu ada 3, ya. Berdasarkan ideologi juga ada 2. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional, yang artinya berdasarkan kebebasan individu, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua adalah demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini adalah demokrasi yang mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan kepemilikan kepribadian, ya. Jadi berdasarkan cara penyalurannya itu ada 3. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Artinya rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Artinya adalah rakyat menyalurkan dengan kehendaknya melalui wakil rakyat. Siapa wakil rakyat kita? Ya, anggota DPR. Oke, yang ketiga demokrasi perwakilan sistem referendum. Artinya rakyat memilih wakilnya, akan tetapi rakyat masih mengontrol wakilnya. Siapa ini? Siapa ini? Rakyat memilih wakilnya, akan tetapi rakyat masih mengontrol wakilnya. Yo, anak kelas 12. Siapa? Angkat tangannya, nak. DPR pula. Iya, DPR. Bu Zulaika yang bisa jawab, ya. Oke, selanjutnya berdasarkan titik perhatian rakyat itu ada 3 juga, ya. Pertama adalah demokrasi formal, artinya semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Yang kedua, demokrasi material, artinya demokrasi yang menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Oke, yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan, demokrasi formal dan demokrasi material.
Oke. Dalam penerapan demokrasi di Indonesia itu ada tahap dan periodisasinya, nak. Periodisasi artinya adalah pembagian. Jadi ada pembagian dalam penerapannya. Yang pertama itu ada periode 1945 sampai 1949. Ini siapa presidennya? Masih 1945. Kita baru merdeka nih. 1945 sampai 49. Iya, Soekarno ya. Jadi pada masa Presiden Soekarno itu ada namanya masa revolusi, masa perubahan. Yaitu demokrasi belum terlaksana dengan baik. Ini materi kelas 12 nih. Ya, belum terlaksana dengan baik karena bangsa Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Oke, yang kedua adalah periode 1949 sampai 59. Ini presidennya siapa? Soekarno. 49 sampai 59. Masih Soekarno ya. Oke, ya masih Soekarno. Ini dia masanya RIS. RIS itu kepanjangannya Republik Indonesia Serikat ya. Oke. Periode ketiga 1959 sampai 1965. Akhir dari masa Soekarno. Siapa presidennya? Soekarno. Ya masih Soekarno. Soekarno. Lebih tahu anak kelas 10. Oke, baru periode yang keempat yaitu 1966 sampai 1998. Ini siapa presidennya? Soeharto. Siapa? Iya, Soeharto. Baru yang kelima, periode 1998 sampai sekarang. Siapa? Ini banyak ya. 98 sampai sekarang itu ada B.J. Habibie, ada Gus Dur, Megawati sampai dengan yang terakhir adalah Jokowi. Oke. Untuk link soal untuk soal akan dipandu oleh Bapak Aldi. Silakan. Oke, ini kita langsung aja ya cabut nomor. Siapa yang mana ini anosis? Siapa yang namanya dipanggil silakan maju ke depan. Restu Pandu Samudra 10-8. Silakan maju ke depan. PPT yang sudah diberikan itu ada soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, itu dijawab. Media massa dalam proses transisi menuju demokrasi antara lain adalah memberikan pendidikan politik kepada rakyat dengan tujuan A. Mendorong masyarakat untuk memberi dukungan atau penolakan terhadap kebijakan publik. B. Menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat melalui berbagai informasi yang disajikan. C. Memberikan keterampilan kepada masyarakat. D. Menumbuhkan keberanian untuk mengemukakan pendapat. E. Mengajak masyarakat untuk berani kepada pemerintah. Jawabannya? Kesadaran kritis masyarakat melalui berbagai informasi yang disajikan. Oke, tadi Fauza jawabnya B, menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat melalui berbagai informasi yang disajikan. Benar sekali ya, tepuk tangan untuk Fauza, karena peran media massa itu dalam prosesi transisi menuju demokrasi itu kita kayak berita-berita yang hoax ya, itu sebagai siswa ataupun peserta didik kita harus kritisin berbagai sumber, benar apa enggak cerita hoaxnya, berita hoaxnya. Nah, itulah peran media massa pada masa transisi. Oke, nomor 2 Dafa. Dua, suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila terdapat hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Adanya jaminan perlindung terhadap HAM. B. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. C.
C. Adanya lembaga legislatif yang berfungsi secara efektif. D. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara. E. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. E. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Di PPT sudah disebutkan di situ ciri-ciri negara hukum. Yang pertama adanya jaminan perlindungan terhadap HAM. Yang kedua adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara. Yang keempat adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Jadi yang kecuali apa? C. Adanya lembaga legislatif yang berfungsi secara efektif. Oke, terakhir restu. 4. Sikap dan orientasi politik yang bersumber pada tata nilai-nilai demokrasi adalah A. Budaya politik demokrasi, B. Infrastruktur politik, C. Masyarakat politik demokrasi, D. Nilai-nilai politik demokrasi, E. Suprastruktur politik demokrasi. Jawabannya D. Oke, nomor sikap dan orientasi politik yang bersumber pada tata nilai-nilai demokrasi itu jawabannya yang benar adalah A sebagai budaya politik demokrasi. Oke, itu aja mungkin yang bisa disampaikan literasi TWK hari ini. Saya kembalikan kepada anak OSIS. Ya, ini literasi TWK, tes wawasan kebangsaan. Anak-anak ibu mungkin di pembelajaran reguler ya, kita belajar ada pendidikan Pancasila, pendidikan sejarah gitu ya. Nah, tetapi di pagi hari secara khusus kita membahas soal-soal materi TWK. Ya, kenapa ini penting ya buat anak-anak ibu semuanya? Pada saat kamu mengikuti tes-tes ya, tes untuk masuk ke satu instansi ya, kedinasan ya, itu ada tes wawasan kebangsaan. Karenanya penting bagi kita untuk melatih ya kemampuan wawasan kebangsaan kita. Begitu. Anak-anak ibu tadi di antara 3 soal yang dibahas hanya 1 yang dijawab oleh Fauza dengan benar ya, yang lainnya belum. Nah, itu pertanda bahwa kita perlu banyak belajar ya anak-anak ibu semua ya. Nah, setiap ada materi yang diberikan ya, anak-anak ibu semuanya harus membacanya, membaca dengan cepat ya, karena ini kita memang berlatih meningkatkan kemampuan literasi kita. Literasi, numerasi itu yang harus kita tingkatkan pada setiap harinya. Demikian saja latihan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.